Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Dani akan melanjutkan materi ya. Materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah materi tema 2, tema 3, subtema 2, mulai dari pembelajaran 2 ya. Coba anak-anak perhatikan. Tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi bumi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari, ada hitungan matematika. Orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar adalah berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat badan. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. A. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari blok H. Kita lihat dari gambar neraca atau timbangan yang ada di samping. Di situ posisi Y di bawah, sementara posisi H di atas. Dalam neraca atau timbangan, yang berada di bawah berarti mempunyai massa yang lebih besar. Berarti balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H, atau balok Y itu lebih berat dari balok H. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Coba kita lihat dari gambar neraca di samping. Di situ posisi gelas ukur yang berisi air posisinya di bawah, sementara gelas yang kosong di atas. Berarti gelas yang berisi air itu lebih berat. Jadi, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong atau lebih berat. C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. Kita lihat, botol B posisinya di bawah, sementara botol A di atas. Berarti bisa kita simpulkan bahwa botol B mempunyai massa yang lebih besar. Ya, jadi botol B mempunyai massa yang lebih besar
atau lebih berat dari botol A. Selain massa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang benda yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Kalau Bu Dani, cara mengingatnya lebih gampangnya, volume itu adalah isi yang ada di dalamnya, ya. Jadi volume itu bisa kalian sebut sebagai isi yang ada di dalam benda tersebut. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada dua gambar akuarium. Akuarium A dan akuarium B. Coba anak-anak perhatikan. Manakah yang lebih besar? Volume akuarium A atau B? Iya, betul. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Jadi sekali lagi, semakin besar benda itu, volume benda itu juga semakin besar. Semakin kecil benda, volumenya juga semakin kecil. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitar kita. Contohnya, ada batu, pensil, kursi. Itu merupakan contoh benda padat. Selain itu, di dalam video, di situ sudah Bu Guru berikan contoh gambar benda padat yang bisa kita temukan di sekitar kita ya, Nana. Ciri-ciri benda padat. Yang pertama, memiliki volume yang tetap. Volume tadi sudah Bu Guru jelaskan isi. Jadi isinya itu tetap, tidak berubah. Yang kedua, massa jenis atau kerapatan benda itu cukup tinggi. Yang ketiga, mempunyai ukuran yang tetap. Jadi ukurannya tidak berubah-ubah, sama. Yang keempat, meskipun berpindah-pindah, benda padat mempunyai bentuk yang sama. Contohnya, kursi. Kursi kita letakkan di depan rumah. Itu bentuknya sama. Kalau kursi yang seperti itu. Kalian pindah di ruang tamu. Bentuknya juga sama, kursi. Jadi maksudnya seperti itu ya. Maksudnya walaupun tempatnya dipindah-pindah, kursi ya bentuknya tetap seperti itu. Tidak berubah. Yang kedua, benda cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia juga hampir 2/3 bagian, lebih dari separuh ya, itu merupakan cairan. Air adalah salah satu contoh benda cair yang sering kita temui. Selain air, kita juga bisa menemukan benda cair di sekitar kita. Contohnya, ada sirup, minyak goreng, kecap,
terus susu cair, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya misalnya seperti ini. Air kalian tempatkan di mangkok. Bentuknya seperti mangkok. Kalian pindah air tersebut di dalam gelas. Bentuknya juga akan berubah seperti gelas. Jadi itu adalah maksud dari bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, memiliki massa. Yang terakhir, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga adalah benda gas. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup setiap hari. Setiap hari, kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah anak-anak melihat bentuk udara itu seperti apa? Bentuk udara itu tidak bisa dilihat. Udara hanya bisa kita rasakan. Nah, di situ sudah Bu Guru berikan contoh benda gas. Ada udara di dalam balon, ada asap pabrik, ada awan, ada uap air, dan ada gas LPG, karbon dioksida, terus oksigen, ya. Itu adalah contoh dari benda gas. Kemudian, ciri-ciri dari benda gas yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, dapat bergerak, dan tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dirasakan. Anak-anak, di dalam video yang Bu Guru tampilkan, di situ ada alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk menimbang berat badan. Jadi, timbangan itu jenisnya ada banyak ya. Kurang lebih seperti yang sudah Bu Guru tampilkan dalam video. Yang pertama, ada timbangan beras. Timbangan seperti itu bisa digunakan untuk menimbang benda atau beras dengan berat sampai ribuan kilogram. Yang kedua adalah timbangan badan. Jelas ya anak-anak, di situ namanya timbangan badan. Jadi timbangan tersebut memang digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Walaupun pada prakteknya ada beberapa yang menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang benda lain. Seperti misalnya tadi menimbang beras, menimbang kacang. Seperti itu ya anak-anak. Yang ketiga adalah timbangan kue. Kenapa timbangan itu disebut timbangan kue? Karena timbangan seperti itu bisa untuk menimbang benda atau barang dalam jumlah kecil. Ya. Jadi biasanya kalau anak-anak memperhatikan ibu membuat kue, itu pasti kan bahan-bahannya itu beratnya
beraneka ragam ya. Contohnya misalnya tepung terigu 250 gram. Terus tepung roti 500 gram. Nah, anak-anak akan kesulitan jika menimbang benda-benda tersebut menggunakan timbangan berat badan misalnya, atau menggunakan timbangan warung. Nah, akan lebih mudah kalian menimbang benda-benda tersebut menggunakan timbangan kue. Yang keempat, ada timbangan gantung. Timbangan gantung itu biasanya sering digunakan untuk menimbang bayi pada saat posyandu, ya. Walaupun sekarang ada timbangan bayinya sudah lebih modern. Nah, yang contoh di dalam video itu adalah timbangan gantung yang biasa digunakan untuk menimbang bayi pada masa-masa kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Yang kelima adalah timbangan warung. Timbangan warung ini bisa kalian temukan di pasar. Kebanyakan pedagang pasar menggunakan timbangan warung seperti itu ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah timbangan neraca. Timbangan neraca itu biasanya sering digunakan untuk menimbang emas. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Di situ, coba anak-anak perhatikan. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Di jarum yang ada dalam timbangan itu menunjukkan angka 4 kg. Kg adalah kilogram. Kilogram merupakan satuan berat. Jadi, satuan berat yang ada di dalam timbangan tersebut adalah kilogram. Di situ sudah jelas ya, yang ditimbang adalah labu. Berarti 4 kg itu menunjukkan berat labu. Perhatikan gambar di atas. Dari gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Bisa kita simpulkan bahwa gram, ons, kilogram merupakan satuan berat. Gitu ya anak-anak. Sekian materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Dani mohon maaf ya. Selamat pagi.